Tapi berkat doa daripada Nabi Muhammad, sehingga Allah lebih dulu menghisap, memperhitungkan amal-amal umat Muhammad mendahului daripada amal-amal umat yang lain. Ini adalah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pada bab fi wafat Rasulullah, pada bab yang menyatakan tentang wafatnya Rasulullah, orang yang paling sakit saat ditarik nyawa bukan pemaksiat. Orang yang paling sakit saat nyawanya dicabut bukanlah pemabuk, bukanlah penzina, bukanlah pencuri, bukanlah pembunuh. Tapi orang yang paling sakit dicabut nyawanya adalah cinta kepada Nabi Muhammad adalah hal yang diharapkan oleh semua manusia, termasuk saya, antum, kita semua mengharapkan agar bisa mencintai Rasulullah. Dan bahkan paling kurang kita bisa bertemu Rasulullah lewat mimpi. Kenapa demikian? Karena kalau bicara cinta kita kepada Nabi sebenarnya tidak seberapa. Kalau kita lihat cintanya Nabi kepada kita itu melebihi daripada cinta kita kepada Nabi. Buktinya itu Rasulullah kalau untuk umatnya beliau berdoa luar biasa. Bahkan di beberapa kitab tafsir dijelaskan salah satu doa daripada Rasulullah yaitu bagaimana umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umat terbanyak yang menghuni surga. Dan ini terbukti di dalam surga itu ada 120 saf. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sehingga isi surga itu 2/3 isi surga adalah kita umat Nabi Muhammad. Kurang apa lagi cinta Nabi kepada kita? Beliau sanggup, beliau bahkan rela mendoakan agar umat Muhammad adalah umat terbanyak yang jadi penghuni surga. Dan bahkan Rasulullah juga berdoa agar umat Muhammad ini walau hidupnya di akhir zaman, Rasulullah berdoa agar mereka dihisapnya paling awal dari umat yang lain. Padahal kalau status antrian itu yang paling awal ngantri pasti yang paling awal datang. Seperti umatnya Nabi Adam, yang paling awal hidup kan umatnya Nabi Adam. Terus kemudian Adam, selanjutnya Nabi Nuh, Idris dan selanjutnya. Dan kita umat terakhir ngantrinya. Tapi berkat doa daripada Nabi Muhammad sehingga Allah lebih dulu menghisap, memperhitungkan amal-amal umat Muhammad mendahului daripada amal-amal umat yang lain. Ini adalah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pada bab fi wafat Rasulullah, pada bab yang menyatakan tentang wafatnya Rasulullah, orang yang paling sakit saat ditarik nyawa bukan pemaksiat. Orang yang paling sakit saat nyawanya dicabut bukanlah pemabuk, bukanlah penzina, bukanlah pencuri, bukanlah pembunuh. Tapi orang yang paling sakit dicabut nyawanya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan berdoa agar dilimpahkan semua sakit umatnya kepada seorang Nabi Muhammad, kepada beliau sendiri, agar umatnya saat sakit, saat dicabut nyawa tidak lagi merasakan kesakitan. Sehingga Rasulullah di hadapan para sahabat pernah mengungkapkan, apa kata Rasulullah? Wa syauqah law ra'aina ikhwanana. Alangkah rindunya kalau aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengar cemburu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanu, bukankah kami saudaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani qaumun yu'minu bi walam yarawni. Yang namanya saudaraku adalah satu kaum yang hidup di generasi nanti. Mereka beriman kepadaku tapi mereka tidak pernah melihatku. Artinya hari ini padahal sudah 1440 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengungkapkan kerinduannya kepada kita, sudah mengungkapkan cintanya kepada kita. Tapi coba kita bayangkan hari ini, apa yang kita balas kepada Rasulullah? Sudah berapa kali kita sholawat kepada Rasulullah hari ini? Apa yang kita balas? Kerinduan apa yang kita balas kepada Rasulullah?
Sunnah apa yang telah kita hidupkan untuk membalas kerinduan Rasulullah? Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu mengungkapkan cinta ini kepada kita. Tapi kita hari ini sibuk mencintai orang-orang yang belum tentu mencintai kita, dan bahkan merindukan orang-orang yang belum tentu merindukan kita. Padahal Rasulullah telah lebih dulu mencintai dan merindukan kita. Seharusnya yang lebih layak kita cintai, yang lebih layak kita balas rindunya adalah kepada Rasulullah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah juga pernah berkhutbah. Saat sedang Rasulullah berkhutbah, ada seorang Arab Badui tunjuk Rasulullah khutbah. Mungkin ini bisa jadi dalil ya, boleh bicara saat sedang khutbah. Tapi enggak, itu pendapat dhaif. Karena ada kaidah, karena hadis itu tidak bisa dimaknai dengan secara tekstual saja. Ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Masih banyak makna-makna tersirat yang harus kita isi dalam hadis tersebut. Jadi Arab Badui ini tunjuk tangan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah tidak bergeming. Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Kemudian karena Arab Badui ini merasa Rasulullah tidak menjawabnya, Arab Badui ini balik tanya lagi, bertanya untuk kedua kalinya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Masih Rasulullah tidak bergeming, melanjutkan khutbahnya. Kali ketiga Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan itu kiamat?" Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Arab Badui ini, "Ma'adat salaha?" Nanya-nanya kiamat, memang apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Dari hadis ini dapat kita lihat bahwasanya yang terpenting bagi kita bukan kapan kiamat, tapi yang terpenting bagi kita adalah persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Kemudian saat Arab Badui ini ditanya oleh Rasulullah, "Ma'adat salaha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat?" Arab Badui ini menjawab, "Hubbullah wa hubbur Rasulillah." Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Inilah asbabul wurud hadis yang sering kita dengar al-mar'u ma'a man ahabba. Karena setelah Arab Badui ini mengatakan hal tersebut, Rasulullah langsung menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka hati-hatilah hari ini kita menjaga hati, hati-hatilah kita hari ini menempatkan cinta. Karena boleh jadi yang kita cintai hari ini orang-orang yang sesat ataupun orang-orang yang tidak baik menurut pandangan agama. Oh, artis-artis Korea, kalau cowok-cowok mengidolakan artis-artis atlet sepak bola misalnya. Hati-hati loh, hari kiamat akan dibersamakan dengan mereka. Maka mari hari ini kita mencintai Rasulullah, kita tumbuhkan cinta pada Rasulullah agar kita bisa dibersamakan dengan Rasulullah. Cuman bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta kepada Rasulullah? Allah berfirman, apa kata Allah? "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, jika mereka mengakui cinta Allah, maka ikutlah diriku, kata Rasulullah. Kalau kalian mengaku cinta aku, kalau kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Berarti cara terbaik untuk merebut cinta Allah, cara terbaik untuk merebut cinta Rasulullah sudah Allah jelaskan di dalam Quran. Apa kata Allah? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengikuti beliau? Cara mengikuti beliau ya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Misalnya masuk WC, masuk dengan tangan kah? Sengaja lupa salah. Enggak lunggalan pun nak masuk WC, masuk pakai kaki kah? Kaki kanan. Makan, minum pakai tangan kah? Pakai tangan kanan. Apalagi hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengungkapkan satu hadis di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Waman ahya waman ahabbani faqad ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai diriku, maka ia akan dibersamakan dengan diriku di dalam surga. Maka tunggu apa lagi?
Sekarang juga mari kita ikuti sunnah Nabi, paling kurang dengan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi bersolawat kepada Rasulullah itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, bisa membuat kita dibersamakan dengan Rasulullah, bisa membuat kita akan bersatu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, selawat ini ampuhnya luar biasa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad dijelaskan, salah satu mahar Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa adalah salawat kepada Rasulullah, yaitu sebanyak 20 kali salawat. Artinya salawat kepada Rasulullah ini luar biasa. Ini salah satu sunnah Nabi, bisa menghidupkan cinta kita kepada Nabi, dan bahkan salah satu amalan yang dikerjakan oleh Allah sebelum Allah memerintahkan umatnya adalah salawat. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memerintahkan salat, tapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Khusus untuk salawat, Allah memerintahkan salawat sebelum Dia perintahkan, sebelum Allah perintahkan kita bersalawat, terlebih dulu Allah bersalawat kepada Rasulullah. Buktinya Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perbanyak salawat kalau kamu mengaku orang beriman. Kalau kamu bukan orang beriman, maka boleh tidak bersalawat, karena tidak dikhitabkan perintah bersalawat ini kecuali kepada orang-orang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah.